Kemampuan mendongeng kelam Pahlawi tidak diragukan lagi. Kali ini ada lagi satu dongeng dari Habib Nopel Alidrus, di mana untuk mendapatkan tiket masuk surga ternyata cukup menjadi pelayan bagi habaib yang saya kira luar biasa ya. Hanya menjadi pelayan bagi habaib yang katanya cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kemudian Munkar dan Nakir tidak akan pernah menanyai kita di akhirat nanti. Kisah nyata akhir zaman ketika salah satu pelayan di pondok pesantren Darul Mustofanya Habib Umar bin Hafid tempo dulu, zaman-zaman awal gitu ya, saya dengar ceramah ini dari Habib Umar zaman dulu, salah satu pelayannya meninggal dunia. Nah malamnya itu sesama pelayan yang teman satu kamar mimpi ya pemirsa, mimpi. Jangan diremehkan mimpi. Nabi Yusuf itu semua riwayat hidupnya dalam mimpi. Ya, Nabi Yusuf itu semua riwayat hidupnya dalam mimpi. Mukjizatnya Nabi Yusuf takwil mimpi. Jadi kalau ada kiai, habib, ustadz cerita mimpi yang sahih, kamu mengatakan mimpi kok dibuat dalil. Al-Quran tuh pakai mimpi jadi dalil. Imam Bukhari menjadikan mimpi sebagai sesuatu yang penting sehingga dimasukkan di dalam Sahih Bukhari. Nah, dalam mimpinya tadi ketemu sama temennya yang Al-Baturu tadi dia, khodim ini. Kelasnya kelas khodim, bukan kiai, habib, ustadz, guru, ajengan, bukan syekh, khodim. Bagian ngepel, bagian nyetrika, bagian nyuci, bagian masak di pondok itu. Dilihat kok pakaiannya ulama di alam mimpi itu. Pakaiannya raja-raja, jubah-jubah yang indah-indah luar biasa. Ya bingung tuh ya, cek ganteng nih konjoku nih, kok bagus betul. Maka ditanya, apa yang kamu dapatkan di alam sana? Jawabannya tambah gak jawab. Jawabannya itu merintah dulu, kamu lanjutkan jadi pelayan di pondok ini. Kenapa begitu? Karena sejak saya meninggal sampai hari ini gak ketemu Munkar Nakir. Karena sejak saya meninggal sampai hari ini gak ketemu Munkar Nakir. Karena sejak saya meninggal sampai hari ini gak ketemu Munkar Nakir. Loh kok iso? Iya, ketika jenazah saya diletakkan di masjid untuk disolatkan, santri-santri yang nyantri di pondok ini itu kan leluhurnya banyak yang keturunan Nabi Muhammad SAW. Guru-guru yang ngajar leluhurnya juga keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka begitu saya ini mau disolatkan, maka leluhurnya santri-santri yang di sini dan leluhurnya guru-guru yang di sini yang sudah meninggal dunia, semuanya rohnya datang menyolatkan saya. Maka leluhurnya santri-santri yang di sini dan leluhurnya guru-guru yang di sini yang sudah meninggal dunia, semuanya rohnya datang menyolatkan saya. Maka leluhurnya santri-santri yang di sini dan leluhurnya guru-guru yang di sini yang sudah meninggal dunia, semuanya rohnya datang menyolatkan saya. Karena saya ngewangi gampang no anak cucunya belajar dan mengajar, masak no, nyuci, ngepel. Coba kalau santri harus nyuci, santri harus ngepel, belajarnya kapan gitu? Kalau kiainya suruh ngepel, suruh nyuci, itu ya ngajarnya kapan gitu? Nah ini bagian khodimnya ini akhirnya dilayani gantian. Begitu jenazah diletakkan di masjid, kata beliau, roh saya dijemput, disolatkan. Setelah itu roh saya dijemput, diajak ke alam kubur. Sampai hari ini saya udah dikubur tapi tidak pernah ditanya Munkar wa Nakir. Kenapa? Karena beliau berkata yang satu ini jangan ditanya. Sampai hari ini saya udah dikubur tapi tidak pernah ditanya Munkar wa Nakir. Kenapa? Karena beliau berkata yang satu ini jangan ditanya. Sampai hari ini saya udah dikubur tapi tidak pernah ditanya Munkar wa Nakir. Kenapa? Karena beliau berkata yang satu ini jangan ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa yang disampaikan oleh Habib Nopel Alidrus ini sekali lagi bukti nyata bahwa memang mereka paling gemar melakukan doktrin-doktrin agama yang muaranya itu hanya satu. Bagaimana kemudian orang muslim itu senantiasa mengabdi kepada mereka. Kita tidak pernah lagi mendengar ceramah-ceramah khususnya yang datang dari mereka bahwa
surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, tetapi semua diarahkan bagaimana untuk mendapatkan tiket surga itu harus manut dan ujung-ujungnya menjadi budak bagi mereka. Disadari atau tidak, kedengarannya benar apa yang disampaikan ini, tetapi mesti kita sadar bahwa upaya-upaya doktrinasi yang mengarah pada satu identitas tertentu yang kemudian itu mau diarahkan untuk memudahkan kita baik dalam hidup apalagi untuk mendapatkan surga, maka percayalah bahwa itu pasti sesuatu yang sangat sesat. Nah, kalaupun misalnya tidak sesat, ya tidak perlu juga dikampanyekan kemana-mana. Karena menurut saya cerita-cerita seperti ini tak ubahnya seperti dongeng, apalagi mimpi yang dibawa ke permukaan. Dan yang menjadi aneh, kalau kemudian cerita-cerita ini diamini oleh banyak pribumi. Ini yang aneh sekali nih. Nah, sepertinya mereka tahu bahwa salah satu cara untuk membuat pribumi ini betul-betul yakin dengan keberadaan kita, ya harus diangkatkan cerita-cerita yang mistis. Ya, saya maksud penjajaran doktrin, karena ini doktrin. Bagaimana kemudian para pribumi ini mencintai mereka, bagaimana kemudian pribumi ini manut kepada mereka, karena harapannya adalah ada surga di akhirat yang sudah menunggu. Nah, inilah apa cerita ini benar atau tidak, wallahu alam. Yang pasti kalau saya menilainya rasional saja, bahwa untuk mendapatkan surga itu saya kira sudah banyak jalan yang bisa ditempuh. Artinya dalam memberikan pengajian, ya tidak harus monoton melulu bagaimana membangun stigma di masyarakat bahwa hanya dengan menjadi pelayan kalian bisa masuk surga. Jadi memang ujung-ujungnya ini adalah membangun rasa ikhlas bagi orang-orang pribumi untuk mengabdi kepada mereka yang notabene-nya mengaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal sampai hari ini statusnya masih status quo, bahwa mereka dipertanyakan nasabnya sampai ke Rasulullah. Kalau mencintai suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan itu harga mati. Apalagi ahlul baitnya itu kan hanya beberapa orang saja, tidak termasuk mereka ini. Tetapi itulah, ketika misalnya pernasaban ini disinggung oleh banyak orang, maka bertebaran juga ceramah-ceramah yang mengarah pada doktrin-doktrin penguatan kepada mereka. Jadi bukannya mereka menyadari apa yang harus mereka lakukan, bagaimana supaya dicintai, malah kemudian justru membangun sebuah narasi yang sangat bertolak belakang dengan apa yang kita inginkan. Ya, kita mau sebenarnya mereka ini semua dicintai bukan karena nasabnya, tetapi memang karena keilmuannya, karena adabnya, karena tidak pernah membodoh-bodohi pribumi. Nah, itu yang kita inginkan. Tetapi keinginan kita ini kan hanya keinginan semata, karena mereka juga tidak pernah mau mendengar, bahkan tidak ada satu pun permohonan maaf yang pernah dilakukan, baik itu oleh Bung Taufik ataupun misalnya Habib Bahar CS dan termasuk Habib Bocil yang lain. Semua justru berbalik menguatkan kembali posisinya, semakin meneguhkan keutamaan-keutamaannya sebagai habaib yang dia karang-karang sendiri. Dikarang ini, siapa yang mau mengcross check apa betul cerita itu benar atau tidak, kan begitu. Jadi apapun yang disampaikan, apalagi yang menyampaikan ini orang yang ngaku-ngaku cucu Rasulullah, ya orang percaya saja. Karena kalau tidak percaya takut kualat. Nah, mestinya yang dibangun itu adalah kesadaran masyarakat, terutama kesadaran kritisnya di dalam beragama. Doktrin itu penting, tetapi harus sesuai dengan logika, akal sehat manusia. Beragama itu ya doktrin, tapi itu tadi ya dasarnya harus bisa ditelaah dengan akal. Jangan kemudian mimpi-mimpi yang dijejalkan ke orang seolah-olah menggambarkan surga itu sesuatu yang sangat mudah. Padahal kita tahu sendiri bahwa yang namanya surga itu kan sesuatu yang bisa didapat berdasarkan kemampuan dan ikhtiar kita.
dan itu pun atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang Anda lakukan ya ujung-ujungnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Jadi sekali lagi sahabat-sahabat semua jangan terbawa-bawa arus dengan doktrin-doktrin mereka ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.